Untuk sebagai mahasiswa baru, aku sih berharap banget perkuliahan aku tuh lancar. Terus nilai IPK aku tuh di atas 3,5. 3 lah minimal. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari jurusan Sosiologi Universitas Nasional. Karena awalnya teman saya masuk UNAS, lalu saya mencari tahu tentang UNAS, dan UNAS salah satu tuh kampus yang akreditasinya A, tapi biayanya terjangkau. Saya ngambil jurusan sosiologi karena di jurusan sosiologi itu kita belajar tentang agama, budaya, terus karakteristik manusia. Dan itu kenapa aku tertarik mengambil jurusan sosiologi. Jadi yang aku tahu tuh jurusan sosiologi adalah jurusan yang mempelajari ilmu masyarakat secara umum, bukan yang secara individunya gitu loh, yang nggak sendiri-sendiri. Kayak secara umum, kenapa masyarakat bisa masuk ke dalam fenomena-fenomena tertentu. Yang aku siapin sih dari awal aku masuk sosiologi, kayak aku siapin buku-bukunya kan, terus aku juga beli buku-buku yang udah disuruh sama dosen, atau enggak aku beli buku-buku yang aku tahu dari internet gitu kan. Terus aku juga mempelajari tentang gimana budaya-budaya kampus ini gitu, kayak gitu-gitu sih. Untuk PLBA tahun ini sih tuh ada yang offline, ada yang online, dan menurut aku tuh PLBA tuh sangat bermanfaat karena PLBA tuh ngasih tahu gimana sih prosesnya perkuliahan, karena kan cara pembelajaran kuliah dan SMA kan sangat beda. Jadi menurut aku tuh PLBA tuh sangat bermanfaat. Kalau menurut aku sih perkuliahan di UNAS itu biayanya relatif ya, kayak murah enggak, mahal juga enggak. Dan walaupun biayanya murah atau relatif itu, tapi fasilitas itu mendukung untuk perkuliahan, menurut aku kayak gitu. Untuk akreditasi Universitas Nasional ini di sini A. Untuk pertemanan di jurusan aku ini sosiologi sih baik-baik aja, dan kita tuh mendukung satu sama lain. Pandangan orang lain untuk jurusan sosiologi, sebenarnya aku tuh sering banget dengar kalau sosiologi itu adalah jurusan yang bisa baca pikiran manusia, baca sifat manusia. Nah, sebenarnya tuh gak kayak gitu. Jadi jurusan sosiologi adalah jurusan yang tadi kayak aku bilang, dia tuh mempelajari tentang karakteristik manusia, terus mempelajari tentang budaya, agama, politik juga gitu sih. Kayak gitu yang menurut aku tahu ya tentang sosiologi. Penting nggak sih punya kakak mentor? Kalau menurut aku sih penting, karena dengan adanya kakak mentor itu tuh kita bisa dibimbing, kita bisa tahu bagaimana step by stepnya perjalanan kuliahnya dari semester 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, dengan adanya kakak mentor, kita jadi udah tahu gambarannya kayak gimana sih tiap semesternya itu gitu. Yang aku ketahui tentang skripsi itu hasil penelitian kita selama kampus, selama kita perkuliahan, dan skripsi itu salah satu syarat kita untuk lulus sarjana S1. Untuk lulusan sosiologi itu kita bisa jadi PNS, terus kita bisa jadi pengacara, kita juga bisa jadi peneliti sosial, karena kita tuh kan sering turun ke masyarakat ya, jadi kita tahu bagaimana fenomena-fenomena masyarakat yang sering terjadi. Untuk sebagai mahasiswa baru, aku sih berharap banget perkuliahan aku tuh lancar. Terus nilai IPK aku tuh di atas 3,5. 3 lah minimal. Terus juga gak ngulang matkul. Itu sih yang aku harapin.
saran aku untuk yang mau masuk jurusan sosiologi, lebih baik tuh dicari tahu dulu bagaimana mekanisme cara belajarnya di jurusan sosiologi. Nah, biasanya kan kalau kita udah tahu cara belajarnya, pasti kan kita dapat saran-saran juga tuh untuk beli buku. Nah, itu kita bisa beli buku dari situ, dari saran-saran itu. Gitu sih.